Oke, baik. Kembali lagi di podcast Silaban. Kali ini kita akan bahas tentang dunia jalan-jalan. Di depan saya sudah ada narasumber kita. Coba lihat kamera, Kak. Ini Kak Tina, tukang jalan-jalan. Hello, I'm here. Kita akan bahas itu. Nah, kita lagi podcast di Setulusnya Kopi. Ini Setulusnya Kopi, the second home, the best place. Pokoknya tempat berkarya Setulusnya Kopi. Setuju nggak, Kak Tina? Setuju banget, setuju banget. Tetap dukung Setulusnya Kopi ya, kawan-kawan. Bersama saya Samuel Silaban di podcast Silaban. Let's begin. Horas Podcast Silaban. Oke, gimana kabar Kak Tina? Puji Tuhan, insya Allah baik-baik saja. Udah lama gak jumpa ya? Iya, kayaknya sudah ada setahun 2 tahun ya. Iya ya, udah lama lah. Anggap aja begitu. Memang kalau orang yang panjang kaki itu susah diajak ketemuan ya. Gimana dong ya artisnya Batam? Oh gitu ya, artis Batam ya. Yang warga Batam, artis Batam nih ngakunya nih dia. Kalau bahas dunia jalan-jalan, apa sih yang paling kakak ingat? Yang muncul langsung gitu. Yuk jalan-jalan lah ya, langsung ingat apa? Yuk, kuy, lanjut. Oh lanjut, gaskan gitu ya. Kita mau tanding dulu nih malam ini ya. Duh, takut aku dengernya. Kita kayak the battle gitu lah. Lebih panjang kaki siapa nih ya kan? Beneran nih gua ambil meteran. Sumpah. Kan kita yang suka jalan-jalan pasti bilang, ih panjang kali kaki si Sam ini. Udah kemana-mana kan pasti gitu kan? Padahal cuma masih situ-situ aja misalnya kan? kalau Wong Batak bilang si Ganjang Pat gitu lah. Oh iya juga. Panjang kaki. Kita mau uji coba atau tes dulu ya. Kita lokal dulu ya. Dari Medan kan? Iya, asli Medan. Asli Medan. Memang asli Medan ya. Asli. Di mana di Medan? Jangan kayak orang-orang itu. Aku anak Pengilar loh, cuy. Anak Amplas, Amplas asli Medannya. Oke, kita mau coba. Di Sumut udah kemana aja? Aku Sumut udah pernah ke Brastagi. Terus? Ada pernah ke Porsea. Porsea, iya. Danau Toba. Iya. Aku juga udah pernah ke Sibiru-biru. Iya. Aku udah pernah Aceh, termasuk Sumut ya? Enggak lah, itu udah kan ya? Nanggroe Aceh Darussalam. Oke, skip. Itu aja. Kalau untuk Sumatera Utara kayaknya itu aja. Iya deh. Iya, soalnya kalau Bali G kan masih masuk dengan Porsea lah itu ya. Iya, itu Kabupaten Tobasa. Wilayah-wilayah mereka itu masih lah. situ ya. Okay. Udah? Kayaknya itu doang sih. That's all? Itu aja? Yep, di Sumut? Yep, di Sumut? I think. Itu aja. Kalau Danau Toba aku udah. Sampai ke Samosir, Tomok aku udah. Brastagi sekitarnya Kabanjahe aku udah. Taman Iman Sidikalang aku udah. Oh ya, gue juga udah pernah ke Taman Iman baru ingat. Iya, soalnya udah lama. Salib Kasih Tarutung aku udah. Aku juga udah. Oh, udah ya? Udah dong. Kemudian ke Tapsel, Parsarian aku udah, Sidimpuan, Sibolga juga udah. Sampai aku ke Gunung Sitoli, Nias aku udah. Belum nyampe ya? Belum, panjang kaki kamu. Aku panjang. Sidikalang, ke Tigalingga, ke Siantar, Bukit Indah Simarjarunjung udah, ke Buntai Sidamanik udah, pemandiannya udah. Bukit Lawang, Kabanjahe, Bukit Lawang aku juga udah. Langkat aku udah, Binjai udah, sampai ke dalam-dalamnya, ke Stabat, Pangkalan Susu, Pangkalan Berandan, aku udah semua tuh. Panjang ya kaki Iya Anda? Panjang. Kalau Sumut udah hampir semua lah. Sumut ya. Kalau Sumut diakui aku menang ya. Aku menang ya kalau Sumut ya. Gibap deh. Kalau ya, Sumut panjang menang kakinya lah. ya. Benar. Nias aja aku udah gitu kan. Itu kayak udah ujung-ujung kan, udah beda pulau. Nias. Hampir semua kabupaten lah. Dolok Sanggul juga aku udah. Taput udah. Tobasa, Humbang Hasundutan, Sidikalang, semua lah itu udah semua gitu. Mohon maaf, itu masuk peta semua kagak ya? Iya lah, masuk peta. Itu di wilayah Sumatera Utara. Brastagi dan sebagainya udah. Oke. Karena kita sekarang di Kepri, kita tanding Kepri. Batam, sama lah ya. Iya. Batam. Walaupun mungkin bisa jadi kita kuasai Batamnya bisa jadi beda. Apakah sudah setiap kecamatan atau kelurahan? Mohon maaf ya, Say, kalau namanya kecamatan, kagak tahu. Nanti aku masih menang Batam lah ya. Kalau setiap sudutnya aku udah kuasai kalau Batam ini. Oke. Bintan udah. Udah. Lagu ya khususnya udah. Sama. Tanjung Pinang? Sudah. Tanjung Balai Karimun? Sudah. Udah. Kayaknya. Enggak. Belum. Oh, belum. Berarti belum. Belum. Belakang Padang? Udah. Udah.
Kalau yang di Pinang Pulau Penyengat Udah. udah. Tapi Tanjung Balai Karimun belum ya? Belum. Oh belum ya. Belum. Oh tapi aku Tanjung Balai Karimun udah. Aku di situ 4 hari kalau nggak 3 hari nginap di hotel yang beda-beda pula. Karimun ada apa aja? Selain gunung apa tuh katanya kan Yang ada bisa, gunung oh, itu. iya, iya, Hah? untuk bisa hiking gitu kan, pendakian ada. Ada pantai tapi kecil, Pelalawan, pantai Pelalawan kecil aja sih. Tapi bagus ada batu-batunya gitu kayak di Trikora gitu lah. Tapi nggak banyak batu-batunya di tepi-tepi lautnya. Hah? Pantainya kecil aja, paling garis pantainya nggak sampai 500 meter, paling gitulah 1 kilo pun nggak nyampe. Kalau untuk rekomendasi dia dapat nilai B atau C? Kalau di Tanjung Balai Karimun C lah, kalau B belum. Oke, berarti saya tidak menyesal kalau begitu. Tapi kalau dia hampir sama kayak Belakang Padang, hampir sama kayak Tanjung Pinang, tepi lautnya yang teman-teman tepi laut. Jadi kita ngopi, kemudian lapangan upacara tingkat kabupaten itu di tepi laut. Oh, Bendera cakep. kalau misalnya kita upacara 17 Agustus satu kabupaten, yang inspekturnya kan di situ bupati, misalnya Tanjung Balai Karimun, itu tepi laut lapangannya. Jadi sambil hiduplah ini, tepi laut, buas gitu. Laut dia. Untung nggak digeprak ya sama air laut. Sama Tanjung Pinang. Jadi dia ada juga restoran seafood kayak food courtnya, Pujasiranya tepi laut juga di Karimun. Okay. Natuna udah? Natuna belum lah. Anambas juga udah belum? Belum lah. Dabu Singkep, Tarempa belum lah. Berarti kalau Kepri masih menang aku dong kalau kayak gitu. Emang kamu udah? Belum, tapi Karimun kan aku udah. Kamu kan belum Karimun. Oke lah kalau Aku masih menang dong. Oh Iya, iya, oke. baiklah. Singapura. Oke. Udah ya. Udah. Malaysia. Udah. Ke Malaysianya kita kulik dulu. Udah Oke. kemana aja? Johor, Udah. KL, Udah. Melaka, Udah. Penang, Udah. Genting. Udah. Oke, Malaysia Anda yang menang. Syah Alam kamu udah? Si Alam udah. Udah. Cuman aku ke Malaysia apa ya? Belum tahu sih aku menang atau kamu yang menang. Apa itu? Pulau Langkawi. Udah. Udah. Iya, pas. Kalau Malaysia, oke, kamu yang menang. Kalau Malaysia kamu yang menang. Kalau Pulau Jawa kemana aja? Bandung. Kamu dong yang nanya ke aku. Iya, ke Pulau Jawa kamu udah kemana aja? Aku udah pernah ke Bandung. Bandung, itu Provinsi Jawa Barat. Oke, Bogor. Ya, masih Jawa Barat. Eh, Jakarta udah pasti. Udah pasti. Oke, berarti udah 2 provinsi. Jogja. Jogja, oke, 3 provinsi. Semarang. Jawa Tengah 4. Malang. Malang, Jawa Timur, wih 5 provinsi. Terus Cirebon. Cirebon ya masih itu. Terus aku juga pernah ke apa ya namanya? Aku lupa namanya. Apa? Cilacap, bukan? Iya, Cilacap aku juga udah Cilacap, pernah. ya. Aku nama-nama di Jawa hafal, cuman belum pernah keliling ya. Aku tahu. Tempat Bromo. Oh, Jawa Timur, Gunung Bromo, itu Jawa Timur. Aku udah pernah. Terus kemana lagi ya? Banyak soalnya keluarga kan banyak di sana ya. Oh, di situ. Jadi Oke, tarik kalian. kesimpulan Pulau Jawa Anda yang menang. Pulau Of Jawa kamu course, yang menang. Beb. Iya kan kamu yang menang. Bali. Aku Kalau kira- Bali ya, Bali kira aku menang ya. Aku cuma tahu satu dan cuma berapa Oke. jam. Ya kalau Bali aku menang ya. Oke, Bali kepala aku suhu. menang. Kalau misalnya virus ini nih, tapi kita ambil kalau luar negeri dulu ya. Mm-mm. Udah kemana aja? Singapura, Malaysia, terus kemana lagi? Thailand udah. Thailand udah. Oh iya. Filipina udah. Oh iya. Vietnam. Tapi lebih banyak kamu menang lah kalau dari panjang kakinya bisa dibilang kamu yang lebih panjang kakinya. Masalahnya kita tidak tahu meterannya nggak ada nih. Bisa sampai ke Thailand, misalnya Udah. Filipina gitu kan, itu udah lebih panjang kakinya banding Oke. aku. Kalau luar negeri oke, kamu lah yang menang. Oke. Aku Tapi minum kalau- dulu ya. Tapi kalau Sumut sama Kepri aku yang menang ya. Kamu kepala suhu. Sumut sama Kepri aku lah penjelajahnya. Ya benar. Iya kan? Kalau misalnya virus ini nih kita andai-andai udah lewat virus, tempat yang pertama kamu kunjungi kemana? Singapura mau ketemu pacar. Oh di situ. Oh punya pacar juga rupanya ya. Niatnya sih kagak, tapi gimana Oh dong? gitu ya. Oh cowokmu di Singapura. Ah. Di mana di Singapura dia?
Ya di kulik-kuliknya itulah. Ya Kak, kasih tahu lah nama tempatnya di mana, mana tahu entah kalau Dia- lewati rumahnya. Dia dekat ini apa sih namanya? Dekat ke Vivo ya, dekat Arborfront ya enggak? Enggak, itu dekat kerjaannya. Dia dekat dengan apa sih yang bunga gede itu? Lupa Gardens namanya. by the Bay. Dekat Garden by the Bay. Oh, makanya kompleks Marina lah itu semua kan Iya. masih kawasan Marina lah. Jadi Ada Marina Barat, Marina ini semua Marina lah itu. bener-bener dia Ah. dekat Golden apa gitu aku lupa. Soalnya aku Hotel. enggak, dia kayak perumahan kayak kita kan ada Chinatown, di Oh, Chinatown itu ada iya, nanti iya. beberapa gang lagi gitu kan. Tapi dia di sekitar Gardens by the Bay itu lah ya, Marina dekat itu situ ya. lah, di kulik-kuliknya itulah dia. Iya iya. Itu kawasan masih enak sih Ah, di situ. tetap aja sih sama aja gue rasa. Oh, Tetap jadi- memang. jadi pengen ke Singapura ya. Iya, Tapi katanya aku dengar April ini buka ya. Atau gimana sih? Atau Singapura aja yang bisa masuk atau kita sebelumnya juga bisa masuk? enggak, yang aku dengar infonya itu hanya orang Singapura yang bisa masuk ke sini dan itu harus yang sudah divaksin. Dan Oh, kita yang pengen ketemu sama mereka itu harus ada tanda sertifikat vaksinnya juga. Jadi kalau enggak ya enggak boleh masuk, enggak bisa ketemu gitu. nggak bisa ketemu. Dan mereka yang kesini juga itu Iya, iya, ketika iya. pulang harus karantina 14 hari. Ketika balik di sana ya. Mm-mm. Oh. Jadi aku rasa itu hanya wasting time. Hah. Mustahil mereka itu kesini lagi gitu. Itu kayaknya cuman angan-angan sepertinya ya. Iya, iya. Karena iya. kalau dipikir-pikir mereka jadi kayak di penjara kan, nggak boleh 14 hari, kemana-mana, ya. nggak boleh. Tapi kalau kerja dari rumah, work from home nggak jadi masalah kan? Iya, iya sih kalau dia kerja dari rumah. Iya. Tapi gini deh, kita berandai-andai ya. Hmm. Seandainya kita liburan ke suatu negara atau Iya. daerah, tapi nggak bisa kemana-mana hanya di hotel kan juga percuma ya, Iya, buang-buang betul, waktu betul, gitu. betul. Jadi aku rasa itu impossible banyak orang Singapura kesini. Mereka juga pasti mikir berulang-ulang kali kan. Iya ya. Belum lagi nggak bisa kemana-mana, nyampe Singapura juga harus karantina. Iya 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 betul betul betul. Tapi kita berdua nih salah satu apa ya kena imbasnya juga ya dampak corona Banget. ini kan. Padahal dulu sebelum virus kayaknya Singapura itu nggak tahu lah. Kayaknya kalau kata orang Batak sekidap mata udah ke situ Iya ya. dikit sana dikit sana Heeh. gitulah. Kawan-kawanku juga lihat tiap hari kamu ke Singapura ya Sam kayak gitu. Padahal dia nggak tahu banting tulang juga. nggak dilihatnya di balik itu ada capeknya gitu kan. Benar. Cuman dilihatnya foto nanti di Merlion tadi Marina Bay Sands, udah banyak duitnya, ada sukses lah ya. Gitu ya bukan kan. lagi. Padahal Pokoknya- cuma ongkos 250 ya, Say. Pernah 200 lah, Sindo. Oh iya ya. Iya pernah dapat Hah. 200. 200 pas, udah include sama teks semua. Hah, 200.000. gimana coba orang Batam itu pagi di Singapura untuk makan siang, malam sudah balik lagi ya Iya, kan dengan harga boleh. yang murah gitu. Iya serius. Tapi yang program ini sih aku lihat dari Menteri Kepariwisataan Mm-mm. Pak Sandiaga Uno, Mm-mm. dia membantu membangkitkan pariwisata kita juga, makanya dibuka aksesnya warga Singapura bisa masuk Iya ke sih. Batam, ke Bintan gitu kan. Apalagi Iya Bintan sih. kan wisata kita di Kepri nomor satunya. Itu yang membuat supaya hidup lagi. Terus ekonomi dari wisata juga, pekerja-pekerja yang pelaku-pelaku pariwisata juga bisa hidup kembali. Itu tujuannya sih. Kita berdoa dan berharap supaya pandemi ini segera Amin. dan kita akan bebaslah jalan-jalan gitu. Kalau misalnya virus ini hilang, aku pengennya langsung cus, kalau nggak Bali, Jogja, antar itu. Ada apa dengan Bali dan Jogja? Ya rencana sih mau dari Jawa. Ah, Aku misalnya jelajah Jawa dulu mhm. sampai ke ujung Surabaya, ke Pelabuhan Gilimanuk kalau nggak salah, dari situ nyebrang ke mana? Ke Bali lah gitu. Ujung Mhm, Surabaya mhm, lah mhm. gitu. Jadi aku mau explore tapi yang inti-intinya aja. Oh iya. Misalnya Jawa Timur, Gunung Bromo, oke lah, udah sah gitu kan. Mm-mm. Contohnya kayak gitu. Pengen explore Jawa, terus siap itu nyebrang ke Bali. Ya gitu. karena lebih dekat ya. Nah, misalnya kalau di Jawa kan udah dapat mungkin Solo, Jogjanya pun udah dapat, Mhm. Pangandaran dan sebagainya. Itu pengennya aku kalau siap virus ini. Misalnya Bali itu kota terindah terbaik nomor 2 di dunia setelah Hawaii. Jangankan itu, kita kalau dibilang orang mana Indonesia, orang luar jarang yang mengerti orang Indonesia. Iya. Coba dibilang Bali. Bali. Oh, Oh, ya langsung I tahu. know Bali. Ha. Iya itulah ya.
Itu recommended lah. Next time Kak Tina juga kayaknya cocok situ. I hope so. Misalnya untuk honeymoon, untuk foto-foto priwet cocok tuh. Jadi pengen. Iya, misalnya kita yang jadi guide kan, kita kan misalnya private guide-nya kan, kita tour guide. Untuk bisa jualan untuk private ya, aku kan kuasai dulu. Ya benar, harus. Semua kulinernya, transportasinya, budaya aku kuasai, survei dulu ke sana. Setelah itu udah kuasai semua ilmunya, baru bawa tamu gitu. Benar, harus. Itu next targetnya. Kemudian udah kuasai Bali, pengennya aku kuasai juga Thailand atau Vietnam. Karena Thailand atau Vietnam, orang Indonesia itu pasti kemungkinan besar butuh tour guide. Kalau Singapura sama Malaysia tanpa guide, tak perlu lah gitu. Betul. Nak cakap-cakap Melayu bisa oke lah kan gitu. Singlish juga Singapura masih oke kan. Tapi kalau kayak Vietnam, Thailand itu mereka pasti butuh itu. Karena di sana nggak begitu apa kali bahasa Inggris kan. Susah. Iya, jadi kalau kita yang agak lancar speaking English cocok. Jadi target market kita yang bawa jalan-jalan Thailand, Vietnam gitulah. Benar. Gitu sih rencana. Apa ya? Kalau bicara tentang dunia tour guide, traveling gitu, apa sih enaknya Kak Tina? Tour guide itu karena mungkin hobi kita ya. Hobi. Suka ya? Memang suka. Itu hobi yang paling posisi pertama, paling suka kali. Iya, aku hobi traveling. Apapun kata orang, menurut aku orang ada yang bilang kan kalau traveling itu cuman buang-buang waktu, buang-buang uang. Iya. Kalau menurut aku traveling itu adalah penghargaan buat diriku sendiri. Oh, gitu ya. Aku bisa ke sana itu, tapi dengan usaha aku sendiri ya, bukan dibayarin orang atau apa. Iya, betul. Aku ngerasa, wah aku udah ngumpulin uang. Terus aku memanjakan diriku sendiri dengan jalan-jalan, makan. Dengan hasil keringat sendiri juga gitu ya. Kalau kita tour guide kan itu sebenarnya kita bawa mereka, kita dibayar. Iya, itu betul. enaknya. Tapi ngerasa kepuasannya cuman puas karena kita duluan tahu, jadi kita memberitahu. Iya. Tapi kalau kita liburan pakai uang kita sendiri, kita kan bebas kan. Iya. Tak. Jadi kita itulah enaknya ya. Kita jalan-jalan gratis, dibayari dapat duit lagi gitu. Itulah enaknya kan. Dapat refreshing apa kita kan, pikiran udah penat, enak lah jalan-jalan gitu. Benar. Nah, aku mau promosikan juga nih, kita apa berdua. Itu? Coba lihat sebelah sana. Nah, buat kalian yang mau jalan-jalan, kemana aja? Ke Singapura ya, Singapura, Malaysia, entah ke Thailand, kemana aja? ke Bintan, entah ke Pulau Jawa, entah kemana lah, ke Bali. Nah ini, Kak Tina. Kalau nggak dia, aku juga boleh. Calling kami aja lah. Kalau soal jalan-jalan, kalau soal jalan-jalan, nah kami lah itu. Kalau mau nyari resort, calling aku juga. Nah, hotel, resort, pokoknya dunia pariwisata lah ya. Dunia pariwisata. Harganya ya harga cuannya di bawah standar. Bisa cincai lah. Pokoknya soal jalan-jalan, hubungi kita aja ya. Betul. Jangan hubungi yang lain, hubungi Kak Tina atau hubungi aku. Sam Silaban. Oke? Kak Tina, kalau bahas Singapura ya Singapura kan Malaysia dekat nih ke Batam. Ya bisa dibilang tetanggaan lah gitu kan. Iya, benar. Iya. Bisa nggak kamu hitung udah berapa kali ke Singapura gitu? Gak terhitung lagi gue rasa ya. Terhitung lagi sama aku juga gak terhitung lagi. Kayaknya orang imigrasi udah muak gitu loh. Lihat wajah kita ya. Ini kan yang kemarin gitu kan. Lebih sering Malaysia atau Singapura? Kalau dihitung kunjungannya. Kalau dihitung kunjungannya sih lebih sering ke Singapura kayaknya. Singapura baru-baru beberapa tahun ini lebih sering. Kalau Malaysia tahun-tahun belakangan itu lebih sering gitu. Oh gitu ya. Ada frekuensinya. Iya. Jadi Batam, Singapura, Malaysia itu udah jalan-jalan tiap hari lah itu ya kan. Kalau kata orang aku itu udah sekidop mata udah nyampe. Sekidop mata ya kan. Kalau anak Medan bilang kayak gitu ya, sekidop mata ya. Memang udah gak asing sih. Anak-anak Batam bisa makan siangnya ke Singapura gitu. Bener. Apalagi yang teman-teman kita kerjanya yang Sabtu, kan ada yang setengah hari kan, yang balik jam 11 atau jam 12. Udah pasti ke sana. Pasti ke sana. Kalau kerja kayak aku yang Senin sampai Jumat, udah tuh Sabtu pagi udah pasti. Iya, udah pasti ya. Pasti. Kalau kita bandingkan nih Malaysia Singapura. Kalau Singapura yang paling Kak Tina suka apa? Satu hal aja. Yang paling suka dari Singapura apa? Cowoknya ganteng-ganteng. Kayak cowok Korea gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi jatuh. Cowoknya ganteng-ganteng. Itu aja?
Kalau dibilang aku suka dari Singapura itu lebih rapi aja, lebih rapi, tertata, bersih gitu ya, teratur gitu ya. Kalau Malaysia gimana bandingan Singapura Malaysia? Malaysia kalau menurut aku sih 11-12 sama Indonesia Iya, soal makanannya juga sama aja, sama rasanya masih gitu ya. 11-12 gitu. Ya, masih the bestan Singapura buat aku untuk saat ini, tidak tahu nanti. Kalau misalnya untuk liburan lebih pilih Singapura banding Malaysia? Kalau untuk liburan enggak, aku lebih pilih ke Malaysia. Kalau kita bandingkan dua negara ini, aku lebih Malaysia. Profit ke Malaysia. Kenapa? Pertama, mungkin karena dia sama seperti Indonesia ya. Iya, betul. Terus di Malaysia itu aku suka makanannya. Rata-rata makanannya bisa aku masuk lah ke mulut-mulut kita Indonesia gitu. Mulut-mulut rakus kita ini kan itu masih betul, masuk dan harganya lebih terjangkau daripada kita ke Singapura. Perhitungan kursnya. Iya sih, kalau Singapura mahal ya. Kalau dari Batam ke Malaysia pernah? Batam Malaysia gitu? Soalnya saya selalu dari Batam Malaysia, nggak pernah dari Batam Singapura Malaysia. Pernah sekali dari Batam Singapura Malaysia. Tapi patah pinggang say. Jadi nggak pernah. Jadi lebih sering Batam Malaysia. Batam Malaysia. Kemana Batam nih? Johor. Nanti kita ke Johor dulu. Pelabuhannya apa? Nih Putri Harbor ya. Udah jalani semua nggak? Pasir Bidang, Tulang Laut, Putri. Tulang aku udah. Pasir. Dari Putri Harbor udah. Jadi, yang Pasir Bidang, satu lagi kan ada Pasir Gudang, Bidang. Gudang pasir. Ya. Aku nggak pernah dari situ. Soalnya itu aku juga belum. Zona ini kan. Jadi aku nggak pernah. Masih yang dua itu sih Putri Harbor sama Setulang. Iya ya. Kalau ikonnya Singapura apa? Singa kayak kamu. Iya, apa nama tempatnya itu gitu? Marlian. Nama lengkapnya nggak Marlian aja? Marlian Park, apapun itu. Oke. Kalau Malaysia ikonnya apa? KL, Kuala Lumpur. Lebih detail. Kayak Petronas. Iya, Petronas. Susah berulit say. Gimana dong? Kebanyakan. KLCC Petronas. Iya. Udah foto di situ ya? Udah banget. Udah capek lah gue rasa ya. Kayaknya sisa-sisa kaki gue juga masih ada di situ ya. Udah naik ke dalam, ke menaranya? Ke menara yang paling atas, udah ya. Udah. Enak juga sih view-nya di situ. Iya. Lumayan lah. Kalau sore ya, iya. Lumayan. Aku Batam ke Malaysia malah lebih jarang. Ya? Aku lebih suka Batam, Singapura, baru Johor, Malaysia. Oh, berarti naik bus ya dari Singapura? Iya, dari Singapura. Pertama kali aku kan naik busnya lewat Woodlands. Itu memang padat, crowded kali. Jangan lewat dari situ Kak Tina. Kalau mau sepi, imigrasinya sama jalur busnya itu dari The Second Link, Tuas Link. Oh, Tuas. Oke, tahu. Di situ lebih sepi. Jadi imigrasinya lebih sepi di imigrasi Tuas Link. Kemudian nanti imigrasi kalau kita nyampe di Johor, itu kan lewat jembatan nanti. Nah, itu. Di situ juga sepi. Macam kayak rumah-rumah singgah kayak udah tua gitulah itu imigrasinya, nggak pakai AC. Iya, jarang. Sedikit aja yang singgah imigrasinya. Kalau yang di mana ya? JB Sentral. Itu apa namanya? Pokoknya imigrasi yang JB Sentral itu. Tahu. Itu lebih padat. Dia aksesnya kan langsung ke mall kan. Yang yang Komtar, JB Sentral. Itu lebih padat. Jadi pelajaran aku pertama kali dari Woodlands, baru dia langsung ke JB Sentral, aku cukup sekali aja. Jadi aku pelajari lagi, the second time aku ambilnya via Tuas Link. Kalau aku sih baru sekali dari Singapura ke Johor ya, itu aku ngerasa pinggang aku sudah dimakan, jadi gitu. Kalau aku memang detail orangnya, jadi sampai ku telusuri setiap inci Singapura Malaysia itu hafal-hafal kali gitu. Mantap. Kayak gitu. Ini nih para travel ya. Iya, backpacker, travel, tour guide kayak gitu. Harga busnya, nomor busnya gitu kan, tahu gitu. Memang kalau di Singapura aku yang paling ingat ya, orang itu cara jalan kakinya cepat-cepat loh. Kenapa gitu ya? Kenapa ya? Sak mungkin gitu, karena MRT itu jauh-jauh, jadi daripada ketinggalan MRT. Takut ketinggalan gitu ya? Ketinggalan, jadi jalannya cepat-cepat. Karena pintu MRT itu hanya berapa detik kan? Gitu nyampe, tutup lagi. Betul. Waduh, kalau udah ketutup nggak bisa dibuka loh. Dia udah sistem otomatis kan? Bener-bener, nggak kayak angkot ya. Bang, bisa digituin.
Benar. Ya enak lah. Kemudian masalah jam on time-nya orang itu detail. Misalnya 1 menit 35 detik lagi kereta api atau MRT ini akan tiba. Emang betul loh. Sesuai waktu yang ada di situ. Itu kenapa bisa ya? Bisa disetting orang itu ya. Dia akan datang kereta api dalam 1 menit 25 detik. Bisa dikurang itu. Betul nggak? Benar. Iya. Pokoknya layanannya juga. Ini aku kartu yang Singapura EasyLink. Pernah pakai? Ya. Pasti. Kemana-mana itu pakai itu kan. Pasti. Mohon maaf ya, kita pakai yang harus seperti itu. Iya, naik bus, naik apa, pakai itu gesek gitu. Cuman kalau aku Malaysia Singapura udah sering, kadang aku ini udah habis deposit EasyLink-ku nggak kuisi lagi, jadi bayar manual gitu. Kalau gitu kan rugi. Iya, ada depositnya $10. $10. Kadang aku nggak sempat ngisi, udahlah bayar manual aja lah gitu. Padahal rugi ya. Kalau ke Pelabuhan Tanah Merah udah? Udah juga. Udah berapa kali? Lebih sekali. Itu bisa dihitung lah, mungkin 2 atau 3 kali. Dan itu pun karena pas ada misalnya tiket lagi promo, itu harus ke situ, atau aku harus langsung ke bandara. Kan Changi ke Tanah Merah dekat. Iya, dekat. Baru aku pakai ke situ. Kalau enggak juga enggak. Lebih seringan aku dari Harbourfront. Iya ya. Harbourfront sama Tanah Merah kayaknya masih lebih wow. Harbourfront kan ya kan. Betul nggak? Soalnya kayaknya kalau ke Tanah Merah kayak mau ke kampung ya. Iya kan, kayak pelabuhan-pelabuhan kayak Tanjung Balai gitu, di Tanjung Pinang kayak gitu kan. Bener. Iya kan? Jadi jarang banget aku ke situ. Cuman kalau kita aksesnya ke Changi memang lebih dekat situ. Batam ke Tanah Merah. Kemudian Tanah Merah ke Changi bisa naik bus, bisa naik MRT. Gitu. Bener. Buat teman-teman nih yang mau ke Changi, kontak kita aja ya kan. Bisa kita capek mikirnya. Mau naik ini bisa. Gojek pun udah ada di sana loh, yang Go-Car-nya udah ada. Iya. Grab juga ada, Maxim juga ada. Aku udah pernah coba semua itu. Oh iya? Iya, naik mobil. Kalau tour guide itu kan harus semuanya. Semua dicoba. Benar. Gitu. Makan atau shopping yang murah di mana Singapura? Kalau orang sih taunya Bugis ya. Iya, Bugis. Tapi kalau menurut aku enggak. Kamu ke Jurong itu murah sekali. Jurong East. Jurong East, terus kamu ke Yisun, kamu ke Sembawang, itu daerah-daerah yang termasuk murah untuk belanja. Kalau Chinatown enggak? Chinatown itu sebenarnya 11-12 sama Bugis. Jadi aku tidak bisa bilang itu murah. Karena biasanya kan orang hanya tahu Chinatown, Bugis, jadi mereka sengaja mengupkan harga. Betul. Harganya 11-12 lah. Ke apa pernah? Little India pernah. Dan aku suka makan di situ. Aku lupa nama tempatnya. Makan apa? Makanan India gitu, nasi kirani, kari gitu ya. Dia enak banget. Dia dekat Mustafa. Dari harus situ. Coba loh. Iya. Aku pernah 1-2 kali makan sekitar situ. Tapi kayak di ruko-ruko gitu lah restorannya. Dekat gitu. Iya memang lumayan enak lah. Hotel-hotel murah banyak loh di situ banding Chinatown, Bugis di situ banyak. Bener. Aku pernah nginap di Little India, tapi yang model asrama ya. Ya misalnya satu kamar ada 8 tempat tidur. Yang bertingkat itu bednya. Yang bertingkat kan ada yang 6 bed. Dan itu bisa sharing sama orang-orang luar orang lagi. Bule gitu. Ada yang mix female sama male. Ada yang khusus laki-laki, khusus cewek ada. Aku yang mixing. Ada cewek cowok. Sengaja ya? Baru kebetulan ada itu pula yang ada. Aku dapat harganya $16-18 satu bed. Lumayan. Iya, tapi kamar mandinya di luar nggak di dalam. Iya. Dan itu pasti yang sarapannya dapat roti kan? Iya, roti, teh, kopi gitu. Pengalaman ya. Lalu sama ya. Ya gitulah paling murah. Ya kalau sesama travel black ya kayak gitu lah ya. Ngerti lah itu. Nah di Malaysia pun gitu juga. Kalau aku di Malaysia, kalau di KL, aku sekitar Bukit Bintang aku sering nginap. Ya pasti. Udah pasti. Itu udah pasti dunianya backpacker di situ kan. Harus itu. Iya. Sampai tengah malam itu Bukit Rame Bintang. Terus. Aduh. Heran kok bisa ya gitu. Iya, karena hiburannya kan di tepi-tepi jalan itu banyak loh, live band, live akustik gitu. Iya, maksudnya kalau kita kan di Indonesia itu udah serame-ramenya jam 2 jam 3 udah close gitu ya. Iya, ini sampai pagi subuh masih ada kan? Masih ada. Heran aku. Kayaknya yang jaga restoran atau jual makanan itu kayaknya pakai shift gitu lah. 2 shift atau 3 shift. Bisa jadi sih. Karena nggak mungkin ya iya, satu di sebelahnya kan Jalan Alor yang pusat kuliner di Malaysia kan di situ kan. Betul. Udah coba makan situ? Oh, sudah pasti. Dekat-dekat situ juga kan banyak ada kayak bar-bar kafe-kafe elit gitu kan. Benar. Sekitar situ banyak bule-bule
restoran untuk dining dinner sudah Bener-bener. Tapi sebenarnya tuh nggak elit-elit banget, tau harganya masih terjangkau. Iya, Masih tapi ada dari yang- luar kayaknya Dari luar kayaknya mahal. wow kali kan. Ah, Kursinya mewah kayak bener. sofa. Apa? Tapi yang nongki-nongki situ bule-bule loh. Iya. Yang sekitar Bukit Bintang itu. Makanya orang berpikiran itu mahal. Padahal enggak, dia tidak kan? pernah mencoba langsung, jadinya Iya, dia iya. ditipu sama sosial media mengatakan itu mahal, Iya ya ya. kan? Kita masuk aja itu ada beberapa yang dekat apa sih? Aku lupa. Dia dekat tower. Hmm. Itu dia bar tempat bule Ah. dan ternyata hanya ada 10 ringgit, 9 ringgit. Dekat menara-menara gitu, menara KL mungkin ya. Bukan, dia nggak Bukan. nyampe. Dia di dekat ini deh. Dekat pavilion enggak? Dekat pavilion. Oh, dekat pavilion ya. Dia di situ Mursida masih dapat 8 ringgit, 9 ringgit masih ada. Masih murah sih. Masih iya. murah. Kalau bandingkan Singapura itu hampir 3 kali lipat, 2 kali lipat bukan lah. lagi. Singapura kan $1 10 ribuan, padahal di Malaysia 1 ringgit 3 ribuan gitu. 3.500, 3.400, 3.300 gitu Iya, kan. nggak pernah naik. 1/3 lah gitu lah. Betul sekali. Aku di Bukit Bintang harga kamar yang pernah aku dapat itu berapa ya? Sama kayak model asrama juga. Ada di bawah 25, ada 23, Iya. 22 ada. Tapi yang paling murah untuk satu kamar, bednya cuma satu, tapi bisa tidur berdua, paling murah Bukit Bintang 30 ringgit. Lumayan kan? Iya, udah pakai AC, kamar mandinya dalam. Bener. Tapi nggak begitu luas sih kamarnya, 30 ringgit dapat. Tapi kalau yang nginap di situ, di hotel yang aku bilang itu, yang 30 ringgit satu malam itu, breakfast kopi teh aja sih sama roti bakar gitulah, kayak sandwich gitu. Tapi kita kena tax 10 ringgit per malam. Tapi itu kan dipulangin. Enggak, tetap bayar, kita bayar, masuk ke mereka. Oh ya? Iya, warga negara yang non Malaysia. Di situ. Aku baru tahu di hotel yang 30 ringgit itu. Dan aku baru tahu dari dirimu. Masa? Iya, aku tahu. Soalnya selama ini kalau aku nginap sana itu enggak. Tapi udah all in itu, makanya nggak dikasih tahu ya. Tapi Iya, ini mungkin. yang pihak hotel yang kasih tahu. Harga kamarnya 30 ringgit. Kalau warga Malaysia tetap bayar 30. Yo paspor from Indonesia ke yang gitu-gitu kan bahasa cakap Malaysia. Iya, Indonesia. Oh, jadi total 40. Jadi 10 ringgit tax pajaknya ke kami katanya. Masa? Iya, emang kayak gitu. Khusus Malaysia aja yang nggak kena, di luar Malaysia kena. Tapi breakfastnya roti, teh gitu aja sih, kopi gitu aja. Tapi udah worth it lah, kamarnya juga oke, kamar mandi dalam. Tapi belum ada bathtubnya, hanya standing shower aja. Ya rata-rata di sana Yang kan gitu. memang masih pakai itu standing shower. Yang paling suka dari Malaysia apa nih? Makanannya Makanannya. Aku paling suka tahu apa? apa? Tertariknya. Boleh, Aku suka tertarik. Tertarik. boleh. Sama Milo. Aku Itu satu hari, harus ya. satu hari di Malaysia pernah aku minum Milo di kedai-kedai gitulah, entah di food court, entah di mana. Pernah sampai 5 gelas satu hari, 5 kali minum Milo. Buset. Kalau enggak 2 gelas tertarik, nanti 3-nya Milo gitu. Pagi nanti breakfast kan tertarik panas satu. Nanti jam 10 pesan Milo lagi, aku keluar minum lagi yang dingin. Nanti pas makan siang minum tertarik dingin lagi. Campur-campur lah Milo sama tertarik itulah. Mau sampai 5-4 gelas satu hari. Saking favonya ya. Iya. Jadi balik dari situ agak Mengembang ya. agak iya. Oke. Budgetku pernah nggak nyampe 2 juta, 1,7, 1,8 Batam, Singapura sampai ke Malaysia 1,8 juta lah, 2 juta nggak nyampe. 8 sampai 9 hari. Karena sebenarnya kan mereka, kalau kita pinter ya, Iya. pinter itu sebenarnya cheap, murah gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita memang hanya modal untuk jalan-jalan biar nampak mewah, ya mungkin tidak sampai segitu. Iya, Lebih iya. dari segitu maksudnya. Oh. Ya kan? Ke airportnya udah pernah? Airport yang di KL IE1, KL 2 sudah dong. udah ya. Oh, aku dua-duanya itu udah. Tapi yang di Johor udah. Yang di Johor, di Yang Skudai, di Senai. di Senai, Ah. sudah tapi untuk jemput orang. Oh, jemput orang. Tapi flight dari situ nggak? Fly dari Enggak. situ nggak? Untuk Oh, yang jemput KL orang udah doang. ya. Udah. Aku juga KL udah. Udah pernah aku naik trennya yang dari TBS terminal itu Iya, aku juga. sampai ke airportnya. airportnya. Nah, dari situ murah loh. Ya iya. Nah, aku kasih bocoran buat kalian ya, mau terbang dari KL lebih murah loh. Dari KL pernah aku cek KL ke Bangkok 185.000 loh naik Bukan pesawat. lagi. 180.000 KL Bangkok Thailand. Waduh, murah kali. Bener. 2019 aku terbang dari KL 1, kalau nggak KL 2 kalau nggak salah, ke Bali 361.000.
Wow. Nah itu. Baliknya aku Bali Singapura 437.000. Kemudian tiket ferry Batam Singapura pulang pergi dapatnya 200.000 Sindo Ferry. Nikmatnya tinggal di Batam ya. Murah kali kan? Itulah enaknya kalau tinggal di Batam. Benar. Jadi kalau orang yang berpikiran kita ke sana itu mahal, enggak. Duit kita dikit kan. Murce. Misalnya yang nganggur-nganggur bisa aja jalan-jalan ke sana. Iya kan? Kayaknya tapi aku Singapura jarang sih nginap. Misalnya one day trip kan, misalnya pagi sampai maghrib gitu aku explore Singapura. Tapi untuk dinner makan malam sampai nginapnya aku nginap di Johor. Gitu. Besok paginya bangun lagi balik lagi Singapura, explore Singapura gitu aku. Mantul. Tapi aku udah pernah 2 malam nginap di Singapura, tidur di kafe 24 jam kayak modal McDonald kayak KFC gitulah. Aku juga pernah itu waktu Betul-betul. tahun baru. Oh gitu ya? Nggak dapet kamar kan, jadi mau nggak mau. Dan begadang. Sebenarnya nggak begadang sih, jam 2 jam 3 pagi udah ngantuk, tidur aja say. Tidur, penting aku ada beli makanan, kan nggak diusir. Iya, Dia udah beli makanan, aku tidur. Bodo amat makanannya udah dingin atau gimana kan. Yang jelas kita nggak bakalan diganggu selama makanan itu ada di tempat. Pokoknya kalau Singapura Malaysia itu kalau pilih liburan pasti pilih Malaysia ya. Iya. Sama aku juga. Kenapa? Apalagi satu, alamnya masih lebih banyak, lebih luas. Iya. Wisata alamnya. Kemudian harga kursnya juga pasti lebih murah. Belanja shopping juga lebih enak lah gitu. Makanannya juga masih kena ke kita. Itulah yang paling enak sih Malaysia gitu kan. Kalau Singapura aduh mahal. Bener. Itu mahal. Bawa duit 5 juta Singapura itu gak terasa loh. Iya benar. Gak terasa kan? Kecuali kalau kamu baru gajian mungkin baru gajian ya, gak masalah. Apalagi kalau misalnya nginap, aku pengen lah nginap di Marina Bay Sands tapi belum kesampaian ngikutin. Mohon maaf saya juga belum, cuman masih di kriket-kriketnya aja. Aku pengen nginap di situ, maunya bagi 2 sama teman gitu ya kan. Aku cek di internet 5 juta paling murah loh. 6 juta, 4 juta gitu lah. Mohon maaf, lebih mahal dari uang rumah aing ya. Horas Podcast Silaban.